Coba menyatukan perasaan. Kun, ini di mana? Tanya Rudy pada Kuni. Ini di kediaman keluarga Horcrux ayah. Pemilik perusahaan Ground the Futures di Hell County. Ucap Kuni datar dan itu mampu membuat semua orang terkejut karena mereka ada di kediaman keluarga Horcrux. Saat Kuni melihat, ruangan ini kosong. Mungkin karena sudah larut malam, sehingga Murn dan semuanya lebih memilih untuk tidur. Apalagi sebelumnya Murn yakin kalau Kuni akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tiba di Pulau Mervan dan kembali lagi dari sana sehingga Murn memutuskan untuk tidur. Tanpa dia duga kalau Kuni bisa sangat cepat sekali kembali, di mana kurang dari 3 jam dia sudah kembali dengan membawa orang-orang yang menurutnya pantas untuk diselamatkan. Kalian tunggulah di sini. Aku akan keluar sebentar. Ucap Kuni tak menghiraukan rasa keterkejutan dari semuanya. Terlebih orang-orang yang tahu tentang Ground the Futures di Hell County. Setelah itu, Kuni membuka pintunya dan keluar dari ruangan itu. Tak berselang lama, saat dia berjalan beberapa langkah, ada seorang penjaga yang melihatnya berkeliaran dan mereka meneriaki Kuni sebagai penyusup. Berhenti! Apa yang kamu lakukan di sini? Teriaknya dan menarik perhatian penjaga lainnya. Tolong panggil Murn atau Holyfield. Aku ingin bertemu dengan mereka. Ucap Kuni santai. Siapa kamu? Dan dari mana kamu masuk? Terus ada hubungan apa kamu dengan Nona Murn dan Tuan Holyfield? Ucap penjaga itu tegas tapi tetap dengan sikap waspadanya. Kamu akan tahu kalau kamu memanggil salah satu dari mereka. Ucap Kuni santai lagi. Tidak. Lebih baik ikut kami ke ruang penjaga. Besok pagi jika Nona Murn sudah bangun, maka kamu bisa bertemu dengannya. Ucap penjaga. Maaf, aku tidak bisa menunggunya sampai pagi. Murn bangunlah. Ucap Kuni santai tapi tetap dengan memakai ucapan telepatinya. Sementara penjaga itu geram, Murn yang terkejut lalu terbangun sambil berpikir apakah dia bermimpi tadi. Tapi saat dia berhenti untuk mendengarkan lagi, suara Kuni tidak terdengar lagi dan membuatnya semakin yakin kalau dia sedang bermimpi tadi. Kemudian dia kembali berbaring lagi. Tapi dia tak bisa memejamkan matanya karena selain teringat dengan Kuni, dia tak menyangka jika laki-laki yang bisa membuatnya resah adalah Kuni. Dengan senyum-senyum sendiri, Murn teringat dengan tindakan Kuni yang sudah menciumnya sebanyak 2 kali dan itu membuatnya malu-malu saat membayangkannya. Sungguh laki-laki yang sangat menawan, gumam Murn. Sementara Kuni mendengar gumaman Murn dan dia memanggil Murn sekali lagi. Murn, keluarlah. Aku sudah kembali. Mendengar suara Kuni untuk yang kedua kalinya membuat Murn terkejut lagi. Kemudian dia berdiri dan keluar kamarnya. Tapi dari depan kamarnya, dia masih tidak bisa melihat Kuni karena butuh 3 belokan dengan jarak yang hampir 100 meter. Ketika Kuni akan ditangkap, dia bisa merasakan keberadaan Murn sehingga dengan memakai kekuatannya sedikit, dia tiba-tiba muncul di hadapan Murn dan membuat Murn terkejut bukan main. Tetu. Ayo ikutlah denganku. Ucap Kuni yang langsung memegang tangan Murn dan membawa Murn ke ruang perjamuannya dengan kekuatannya. Hal ini semakin membuat Murn kebingungan. Apalagi saat melihat ada lebih dari 15 orang yang ada di depannya sehingga membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. Sementara penjaga yang semula ingin menangkap Kuni kebingungan saat tidak melihat Kuni dimanapun. Kemudian dia mencari dan tetap tidak dapat menemukannya dimanapun. Dengar Murn, tolong berikan makanan yang lezat-lezat untuk mereka. Jamu mereka dengan baik karena aku yang akan membayarnya. Apa kamu tidak keberatan dengan permintaanku ini? Ucap Kuni pada Murn. Sedangkan Murn masih kebingungan dan tak tahu apapun. Bahkan dia sedikit tidak memahami ucapan Kuni karena dia sangat ngeblank sekali. Hal ini disadari oleh Kuni dan membuatnya harus berkata lebih pelan lagi pada Murn. Murn, mereka adalah orang-orang yang aku selamatkan dari Pulau Mervan. Dan dia adalah orang yang aku cari. Terang Kuni sambil menunjuk Rudy. Sekarang aku ingin kamu memberikan mereka makanan yang layak karena mereka sangat merindukannya. Untuk biayanya kamu jangan khawatir. Aku yang akan menanggungnya. Apa kamu mengerti sekarang? Ucap Kuni sambil memegang kedua pundak Murn dan membuat Murn mengangguk secara perlahan karena hentakan tangan Kuni padanya. Tapi yang tidak diduga oleh Kuni adalah Murn terpesona padanya. Apalagi saat Kuni berbicara dengannya sedikit lebih dekat dan itu membuat Murn tersipu malu dan tidak menghiraukan ucapan Kuni. Murn. Teriak Kuni pada Murn karena Kuni tidak mendapat jawaban yang pasti dari Murn. Epi apa Tuan Mirza? Ucap Murn secara spontan sambil tergugup itu. Berikan mereka makanan yang lezat. Aku yang akan menanggung biayanya. Apa kamu sudah paham? Ucap Kuni lagi dan sejujurnya Kuni sedikit kesal karena Murn seperti tidak menghiraukannya. Apa? Anda jangan khawatir Tuan Mirza. Aku akan menjamu mereka dengan baik. Ucap Murn yang awalnya gugup, lalu bisa bersikap santai lagi. Baiklah, oh ya Angela. Kamu bisa meminta apapun yang kamu inginkan. Kamu cukup bilang padanya, dan dia akan mengatur semuanya. Ucap Kuni lalu dia ingin bersantai sejenak. Sementara Angela dan Rudy terkejut karena Kuni bisa menyuruh pewaris tunggal Ground the Futures dengan begitu mudahnya. Bahkan seperti tidak ada penolakan oleh Murn dan membuat Rudy semakin kagum dengan Kuni. Setelah itu, semua orang diberi tempat duduk masing-masing untuk menunggu hidangan dari Murn datang. Tak berselang lama, hidangan dari Murn datang dengan beraneka macam dan jenis masakan.
Dari makanan khas negara Hell County hingga makanan mewah berkelas membuat semua orang yang menatapnya tak bisa membendung air liurnya. Tanpa menunggu semua hidangan lengkap, orang yang pertama kali ada hidangan di depannya langsung saja menyantapnya dan diikuti oleh yang lainnya. Hanya gadis kecil, nenek tua serta Rudy dan Angela yang diam karena selain masih kenyang. Mereka juga menunggu instruksi dari Kuni. Apa yang kalian tunggu ayah? Makanlah. Ucap Kuni pada Rudy dan semuanya. Sedangkan Myurn terkejut saat Kuni memanggil Rudy dengan sebutan ayah, sehingga dia menggumam kata ayah sesaat setelah Kuni memanggilnya dan itu didengar oleh Kuni. Benar Myurn, dia ayah dari istriku. Ucap Kuni lagi yang membuat Myurn makin terkejut. Istri batin Myurn lalu dia teringat jika dulu saat launching perusahaan Kinan Group, ada beberapa wanita yang mengikuti Kuni di belakangnya. Sebetulnya dia mengira jika wanita-wanita itu adalah pelayan pribadi Kuni. Tapi saat mengingat semua pakaian mereka yang berbeda-beda dan tidak berseragam membuat Myurn yakin jika ada salah satu dari wanita-wanita itu yang menjadi istri Kuni. Ada apa Myurn? Kenapa wajahmu berubah? Tanya Kuni lagi dan itu membuat Myurn malu. Tanpa berkata-kata lagi, Myurn lalu pergi meninggalkan ruangan perjamuan itu. Mungkin kecewa dan merasa seperti ditipu oleh Kuni karena dia menyukai laki-laki yang telah beristri. Tanpa Myurn sadari kalau ada lebih dari 10 wanita di sekitar Kuni dan semuanya memang akan menjadi istri Kuni. Saat Myurn pergi, Kuni dengan sengaja mengikuti kemana Myurn pergi dengan kekuatannya. Jika dia pergi ke kamarnya, Kuni bisa sedikit lega. Tapi yang tidak Kuni duga adalah Myurn pergi ke atas dan terus ke atas sampai dia ada di sebuah balkon yang paling atas. Sesampainya di sana, Myurn yang awalnya bengong ternyata sedang mengingat semua kenangannya bersama Kuni. Meskipun singkat, tapi itu sangat berkesan bagi Myurn. Apalagi saat mengingat ciuman yang dilakukan Kuni padanya membuatnya benar-benar mengaguminya. Tapi sedetik kemudian, saat dia mengingat Kuni memanggil ayah serta berbicara ayah dari istrinya membuat hati Myurn sedikit hancur. Ibarat bahasa gaul anak sekarang adalah Kuni pemberi harapan palsu pada Myurn dan membuat Myurn sangat tersakiti. Bisa dikatakan, ini adalah cinta pertama baginya sekaligus patah hati pertamanya yang berlangsung sangat singkat sekali, yaitu hanya beberapa hari saja. Dalam tangisnya, Myurn tak kuasa jika harus meredam suaranya sehingga dia menangis sedikit keras sambil memaki-maki Kuni. Brengsek, laki-laki bajingan. Sudah punya istri masih menggodaku. Apalagi berani mengambil ciuman pertamaku, dasar brengsek. Umpat Myurn dan itu jelas didengar oleh Kuni. Awas saja, setelah semua ini berakhir, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Sial. Teriak Myurn kesal sekali. Tapi apa yang tidak Myurn duga adalah, saat Kuni mendengar umpatannya, dia memutuskan untuk menemuinya di balkon paling atas. Meskipun sudah sampai, Kuni tidak langsung menyapanya. Tapi menunggu Myurn melepaskan kekesalannya dan Kuni hanya mendengarkannya dari belakang. Bukan marah, Kuni justru tersenyum saat melihat tingkah lucu Myurn yang seperti anak kecil itu. Mungkin karena dia dimanja, sehingga membuatnya bisa bertingkah seperti remaja. Semakin lama Myurn mengumpat, maka semakin lama pula Kuni tersenyum. Sampai-sampai dia kelepasan ketika tersenyum dan membuat Myurn terkejut saat dia mendengar suara orang tertawa meskipun terdengar kecil. Kemudian dia berbalik dan ingin memarahi orang yang mengupingnya, tapi dia langsung terkejut begitu melihat wajah ramah Kuni. Sesuatu yang bahkan tidak pernah Myurn duga karena dia selalu mencaci maki dan menghina Kuni. Tapi wajah yang ditunjukkan oleh Kuni mengisyaratkan bahwa dirinya tak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini. Senyuman menawannya mampu meluluhkan hati Myurn lagi, tapi sedetik kemudian dia lagi-lagi tersipu malu karena dia tertangkap basah menghina dan mencaci maki Kuni. Entah sudah berapa lama Kuni berdiri di sana, tapi Myurn berharap Kuni tidak mendengar satupun makian yang dia lontarkan untuk Kuni. Kenapa kamu diam? Apa kamu tidak ingin melanjutkannya? Ucap Kuni pada Myurn sambil mendekatinya. Mendengar ucapan Kuni, membuat Myurn yakin kalau Kuni mendengar makiannya dan semakin membuat Myurn menunduk karena malu. Sedangkan Kuni terus mendekati Myurn sampai jarak di antara mereka hanya tinggal 20 cm. Kemudian Kuni mendongakkan wajah Myurn sampai dia bisa melihat Myurn dengan sangat jelas. Di sini sangat jelas perbedaan tinggi mereka di mana Kuni yang tingginya hampir mencapai 190 cm. Sedangkan Myurn hanya sekitar 160 cm, membuat Myurn mendongak yang sedikit membuatnya sakit. Tapi apa yang terjadi selanjutnya saat Myurn melihat wajah Kuni? Dia tak menyangka jika wajah Kuni semakin dekat dan pada akhirnya, mulut keduanya menyatu dan itu lagi-lagi membuat Myurn terpana. Entah apa yang ada di benak Myurn saat ini, tapi saat Kuni menciumnya, dia seraya tak percaya saat mengingat ucapan makiannya pada Kuni. Biasanya, orang yang dimaki akan marah. Tapi apa yang terjadi pada Kuni seperti kebalikannya dan membuat Myurn memikirkan alasannya yang lain. Jika kita dimaki, tapi tidak marah, maka kita memiliki rencana jahat yang lebih besar ketimbang hanya sekedar marah dan itu membuat Myurn langsung mendorong Kuni. Hentikan. Kamu punya niatan jahat padaku. Aku tahu kamu mungkin sudah mendengar makianku padamu. Tapi aku juga tahu kalau kamu sedang menyiapkan rencana jahat untukku. Mengakulah. Ucap Myurn yang dengan jelas menuduh Kuni. Sementara Kuni terkejut karena Myurn berpikiran negatif tentangnya. Mungkin dia tahu makian Myurn padanya, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Apalagi sejak awal dia sudah mendengarnya dan itu memang bukan masalah bagi Kuni. Bagi Kuni,
Myurn adalah wanita cantik yang baik hati dan dia memang layak menjadi salah satu wanitanya dan berhak mendapat perlindungan serta keamanan darinya. Itulah mengapa Kuni tidak marah saat dimaki oleh Myurn karena dia juga menyukai Myurn, sama dengan dia menyukai Kinan dan yang lainnya. Tapi saat mendengar tuduhan dari Myurn, membuat Kuni tak bisa mempercayainya, karena mungkin saja Myurn memang belum mempercayai Kuni sepenuhnya dan ini adalah tantangan tersendiri dari Kuni untuk bisa meluluhkan hati Myurn. Myurn, apa yang kamu katakan? Rencana jahat apa yang sedang aku susun untukmu? Tanya Kuni pura-pura keheranan. Jangan mengelak, aku tahu kamu punya rencana untuk mengambil alih Ground the Futures dariku. Itulah alasannya kamu mendekatiku. Jangan kamu kira aku wanita bodoh sehingga bisa kamu tipu dengan mudah. Aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Ucap Myurn karena dia ingin mengaku bahwa dia memang terpesona oleh Kuni. Tapi dia memilih tidak mengutarakannya karena dia takut Kuni akan semakin besar kepala padanya. Sementara Kuni merasa ingin tertawa dengan argumen yang dilontarkan oleh Myurn. Jika saja Myurn tahu. Dengarkan aku Myurn, untuk apa aku mengambil alih Ground the Futures? Apa kamu tahu siapa aku? Tanya Kuni sedikit serius pada Myurn. Aku tahu, kamu tuan muda dari keluarga Mirza. Yang suka genit sama wanita, padahal kamu sudah memiliki istri. Terang Myurn mencoba menyadarkan Kuni. Kuni langsung tersenyum begitu mendengar ucapan Myurn di mana dia suka genit-genit pada wanita. Seolah-olah Kuni adalah laki-laki brengsek yang suka mempermainkan hati seorang wanita. Myurn, aku tidak tahu kalau pikiranmu tentangku sangat jelek sekali. Tapi untuk mengenai genit pada seorang wanita, bukankah kamu juga menginginkannya? Jika tidak mungkin kamu mau kucium sebanyak 3 kali. Ucap Kuni sambil sedikit berpikir tadi dan itu membuat Myurn semakin kesal. Kamu dasar brengsek. Aku tidak akan tertipu lagi olehmu. Teriak Myurn lalu dia pergi dari balkon tersebut. Saat dia ingin melewati Kuni, dengan sengaja Kuni mencegah Myurn dengan memegang pergelangan tangan kanan Myurn dan sedikit menariknya agar Myurn semakin dekat padanya. Aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba berubah, tapi aku akan menceritakannya padamu kalau aku tidak butuh perusahaan Ground the Futures-mu. Tanpa aku mengambil alih perusahaanmu, aku tetap bisa menikmati hasilnya karena perusahaanmu akan bekerja untukku. Jadi kamu tidak perlu takut aku mengambil alih Ground the Futures. Karena itu sama saja dengan menyiksaku. Terang Kuni yang membuat Myurn lagi-lagi terpaku. Tidak mengerti dan kebingungan. Itu yang dirasakan oleh Myurn saat ini karena apa yang diucapkan oleh Kuni tidak bisa dicerna oleh Myurn dengan baik. Terlebih tidak ada penjelasan yang lebih spesifik lagi dari Kuni sehingga membuat Myurn benar-benar tak mengerti. Menikmati hasilnya dan bekerja untukmu. Itu tidak mungkin terjadi. Sanggah Myurn karena dipikirkan dari sudut manapun dia tahu itu tidak akan mungkin. Pertama, Kuni adalah bagian dari keluarga Mirza yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Jayandaru. Kedua, tak ada hubungan antara keluarga Mirza dan keluarga Jayandaru, sehingga Kuni tak mungkin bisa membuat perusahaannya bekerja untuknya. Dan yang ketiga, jika ada hubungan melalui istrinya, itu juga tidak mungkin karena ayah dari istrinya juga tidak ada hubungannya dengan keluarga Jayandaru. Hanya kerja sama antara dirinya dan Kuni yang bisa membuat perusahaannya bekerja untuk Kuni dan itu tidak mungkin terrealisasikan saat mengetahui Kuni termasuk salah satu pria brengsek menurutnya. Apa kamu ingin mengetahui sebuah fakta yang hanya diketahui oleh aku dan beberapa keluarga Jayandaru? Aku yakin kalau kamu sudah mengetahuinya, maka kamu harus lebih menghormatiku lagi dan aku bisa pastikan kemakmuran keluarga Horkless akan tetap berlanjut. Semua itu terserah padamu Sayan. Terang Kuni sambil menggodanya. Hentikan. Aku tahu kamu hanya ingin menipuku saja. Ucap Myurn yang masih tidak bisa mempercayai Kuni. Mendengar ucapan Myurn, Kuni lalu memeluknya dari samping sambil mendekapnya erat-erat dan sedikit membuat risih Myurn. Meskipun begitu, Kuni tidak melepasnya karena dia sadar. Cepat atau lambat Myurn pasti akan mengetahuinya. Dengar Myurn, aku mungkin bisa menebak kalau kamu pasti beranggapan bahwa tidak ada penerus untuk keluarga Jayandaru. Tapi pada kenyataannya, pewaris tunggal keluarga Jayandaru itu ada dan nyata. Aku yakin dalam waktu dekat ini kamu akan mendengarnya langsung dari Nyonya Baibara yang saat ini menjadi kepala keluarga Jayandaru bahwa akan ada penerus sah untuk keluarga Jayandaru. Dan kamu pasti terkejut bahwa penerus keluarga Jayandaru yang telah lama hilang itu adalah calon istriku. Itu kenapa aku tidak perlu mengambil alih Ground the Futures karena kamu akan bekerja untukku melalui calon istriku tersebut. Terang Kuni yang membuat Myurn sedikit tidak percaya. Dalam kediamannya, Myurn masih berpikir apakah laki-laki yang ada di dalam ruang perjamuan adalah ayah angkat dari calon istri Kuni sehingga Kuni mencarinya sampai ke Pulau Mervan. Hanya itu satu-satunya yang bisa Myurn pikirkan saat ini. Jadi, laki-laki tua yang di dalam adalah ayah angkat dari penerus keluarga Jayandaru yang kamu temukan. Ucap Myurn mencoba memperjelas situasinya. Haha sih, tidak. Itu ayah kandung calon istriku yang lainnya. Ucap Kuni santai dan itu membuat Myurn terkejut saat mendengar calon istri yang lain. Apa yang kamu katakan? Memangnya ada berapa wanita yang ingin kamu nikahi? Tanya Myurn sedikit malu-malu. Hems, setidaknya ada 13 orang kalau kamu dihitung. Ucap Kuni santai lagi dan itu membuat mata Myurn terbelalak saat mendengar banyaknya wanita yang ingin dinikahi oleh Kuni. Dasar kamu brengsek. Umpat Myurn lalu mencoba lepas dari Kuni. Tapi usahanya sia-sia karena Kuni sudah memegangnya dengan erat.
Selain itu, Kuni juga memakai kekuatannya untuk membuat Myurn tidak kesakitan saat memberontak padanya. Aku tidak akan pernah melepasmu, Myurn. Sekali aku menyukaimu, aku tidak akan pernah menyakitimu. Itu sebabnya aku akan selalu menjagamu. Ucap Kuni lagi penuh dengan kelembutannya. Mendengar ucapan Kuni, membuat Myurn sedikit luluh. Tapi saat mengingat banyaknya wanita di sekitar Kuni, membuatnya sedikit jijik juga. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi Myurn tidak suka ada banyak sekali teman. Apalagi teman cewek. Itu adalah hal yang tidak bisa Myurn toleransi karena dia memiliki masa lalu kelam saat bersama dengan teman wanitanya. Lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku. Ucap Myurn yang membuat Kuni terkejut. Padahal dia sudah menggunakan hatinya untuk berbicara dengan Myurn. Tapi Myurn masih tidak bisa luluh oleh kata-katanya. Myurn, apa aku boleh bertanya? Setelah itu aku akan melepasmu. Ucap Kuni. Myurn tidak menjawab atau mengangguk. Dia hanya diam sambil melihat ke samping karena dia tak ingin melihat wajah Kuni. Dengar Myurn, apa kamu tidak menyukaiku? Tanya Kuni lagi yang membuat Myurn sedikit terkejut. Myurn yang mendengar pertanyaan Kuni tidak langsung menjawab dan butuh beberapa menit untuknya agar bisa menggeleng pada Kuni tanda dia tidak menyukai Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum saat melihat gelengan Myurn. Kini dia semakin yakin kalau Myurn menaruh rasa padanya. Kenapa kamu tertawa? Apa kamu sudah gila? Ucap Myurn lalu dia berjalan ingin melewati Kuni lagi. Tapi lagi-lagi Kuni memegang pergelangan tangannya dan tidak membiarkan Myurn pergi darinya. Jika kamu tidak menyukaiku, kenapa kamu menjawab lama sekali? Bukankah itu tandanya kamu sedang mempertimbangkan perasaanmu? Aku tahu kamu menyukaiku. Begitu juga aku yang menyukaimu. Lalu apakah kamu masih tidak ingin menyatukan perasaan kita ini? Ucap Kuni mencoba mendekati Myurn dari hatinya. Bab 192. Masa lalu Myurn. Gelisah dan bimbang. Kini yang dihadapi oleh Myurn tentang perasaannya terhadap Kuni. Karena semua yang dikatakan oleh Kuni tak bisa dipungkiri olehnya di mana dia memang menyukai Kuni dan menginginkan Kuni. Tapi apa yang tidak diketahui oleh Kuni adalah, masa lalu Myurn sangatlah menyakitkan di mana saat remaja, tepatnya 12 tahun yang lalu. Myurn yang mengidap penyakit hati sejak lahir selalu mendapat perlakuan istimewa dari keluarganya. Apalagi Myurn menjadi satu-satunya pewaris saat itu di mana hanya Myurn keturunan keluarga Horcrux, sedang Sven masih belum lahir dan masih membutuhkan 2 tahun lagi baru Sven lahir. Saat usia Myurn 13 tahun, dia mengikuti acara kemah yang diikuti oleh seluruh temannya, di mana dalam acara kemah sekolah yang berlangsung semalam itu telah menjadi tragedi berdarah bagi teman Myurn. Tragedi yang menimpa teman Myurn sebetulnya tidak ada unsur kesengajaan. Tapi berbeda pandangan dengan pengawal Myurn di mana saat Myurn sedang berdiri di tepi danau. Dia sedang mengamati kehidupan ikan-ikan kecil yang menurutnya bisa membuatnya iri karena saat Myurn mengamati mereka berenang bebas seperti tanpa hambatan. Bahkan Myurn merasa akan lebih baik jika menjadi seekor ikan karena dia bisa berenang bebas. Berbanding terbalik dengan dirinya yang tidak boleh renang ataupun berlarian secara bebas. Kehidupannya selalu diatur oleh keluarganya dan menjadikan Myurn tumbuh menjadi anak remaja yang tertekang. Mungkin seluruh teman sekolahnya iri pada Myurn karena Myurn lahir dari keluarga Horcrux yang kaya. Tapi bagi Myurn, lahir di keluarga Horcrux adalah tekanan batin baginya karena penyakit hatinya yang membuatnya tidak bisa hidup dengan normal. Hal inilah yang tidak disadari oleh teman-temannya di mana mereka memiliki kebebasan, sedangkan Myurn tidak. Mereka iri pada Myurn yang bisa membeli apapun yang Myurn inginkan. Tapi Myurn iri pada kebebasan mereka. Mereka iri dengan kehidupan Myurn yang serba mewah. Tapi Myurn iri dengan kebebasan mereka. Sebanyak apapun mereka iri pada Myurn, Myurn hanya iri kebebasan mereka saja. Sehingga tragedi yang terjadi di mana saat ada salah satu temannya berlari-larian dan tanpa sengaja jatuh menimpa Myurn, dan menyebabkan Myurn jatuh ke pinggir danau. Meskipun dangkal, kedalaman sekitar leher Myurn. Tapi Myurn yang panik tidak bisa berpikir jernih dan membuat gerakan-gerakan yang sangat menguras tenaga dan membuatnya berada di posisi hidup dan mati. Melihat Myurn tenggelam, seluruh pengawalnya dengan sigap menolong Myurn untuk naik ke daratan. Setelah itu, mereka membawa Myurn menuju ke rumah sakit keluarganya dan tidak membiarkan teman yang mencelakakannya bisa bebas berkeliaran. Setelah tragedi itu terjadi, teman yang tanpa sengaja mendorong Myurn tiba-tiba menghilang. Beredar kabar kalau dia dipindah ke kota lain. Tapi kenyataannya organ hatinya diambil dan diberikan pada Myurn tanpa sepengetahuan Myurn itu sendiri. Beberapa minggu kemudian, kondisi Myurn membaik dan tepat sebulan setelah tragedi itu, Myurn kembali ke kelasnya dan traumanya akan dimulai di mana tanpa sepengetahuan keluarga Horcrux, keluarga teman Myurn yang berkorban menceritakan kekejian keluarga Horcrux yang merampas anaknya dengan berdalih sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mereka mengira putri mereka akan dijadikan pelayan pribadi bagi Myurn, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan di mana putri mereka menghilang secara tiba-tiba dan baru terungkap saat dokter yang merasa bersalah itu menceritakan semuanya. Sejak terungkapnya kekejian keluarga Horcrux, Myurn yang sudah sedikit membaik lalu mendapat hinaan dan hujatan dari semua teman-temannya. Bahkan tidak ada satupun yang mau berteman dengan Myurn dan membuat hatinya kembali sakit sekaligus terungkap sebuah fakta lagi bahwa hati yang ditanam ke dalam tubuhnya tidak memiliki tingkat kecocokan yang sempurna dan membuat Myurn mau tak mau harus bergantung pada hati lamanya dan membuang hati, cangkokannya. Setiap hari dan setiap detik,
Semua teman wanitanya mengolok-olok dirinya tanpa henti dan membuat tekanan Myurn semakin besar. Rasa trauma muncul saat pembulian semua orang terhadapnya dan sejak saat itu, dia membenci sekumpulan wanita. Bahkan di rumahnya, pelayan tidak boleh berbaur dengan pelayan yang lain, karena dia masih trauma dan itu tidak diketahui oleh Kuni. Tapi sejak mengenal Kuni, hatinya mulai melemah dan rasa bencinya terhadap sekumpulan wanita sedikit menurun karena dia sedang jatuh cinta pada Kuni. Namun, setelah mendengar dari Kuni sendiri bahwa dia akan menikahi lebih dari 10 wanita, membuat Myurn sedikit ada rasa jijik dan traumanya terhadap sekumpulan wanita kambuh lagi. Lalu Sim berpindah pada Kuni yang merasa jika apa yang terjadi pada Myurn sangat aneh baginya. Myurn, apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku? Ucap Kuni dengan berkata sangat lembut sekali. Sementara Myurn tak tahu, apakah dia harus jujur atau dia harus berbohong. Tapi, saat dia berbohong pun, Kuni sudah mengetahuinya sehingga tak ada bedanya dia berbohong atau tidak. Tidak Tuan Nisa, aku tidak menginginkan Anda. Ucap Myurn datar dan penuh penegasan. Mendengar Myurn masih berbohong, Kuni tak lagi memaksanya. Mungkin butuh waktu bagi Myurn dan membuat Kuni tidak harus buru-buru. Baiklah, jika itu maumu. Jaga dirimu baik-baik karena aku akan pergi setelah mereka selesai makan. Aku hanya titip ke 15 orang yang aku bawa. Kamu jangan khawatir, aku yang akan menanggung beban hidup mereka. Ucap Kuni lalu dia kembali ke ruang perjamuan. Sementara Myurn yang semula tertegun lalu menumpahkan seluruh air matanya karena apa yang dia inginkan tidak dapat diraihnya karena keegoisannya. Dalam keputusasaannya, Myurn menangis dengan sangat keras sekali dan itu sungguh menyakiti telinga Kuni. Myurn, berhentilah menangis, bukankah itu keputusanmu sendiri? Ucap Kuni yang membuat Myurn terhenti karena terkejut. Tidak mungkin, ini pasti halusinasiku sendiri. Gumam Myurn karena saat mencari Kuni, dia tak melihat Kuni di sekitarnya. Aku bisa mendengar ucapanmu bahkan dari jarak 500 meter. Itulah mengapa aku tahu kalau kamu sedang menangis saat ini. Jadi berhentilah menangis Myurn. Ucap Kuni lagi dan membuat Myurn yakin kalau ini bukan halusinasi. Kemudian Myurn kembali ke kamarnya dan dia hanya melamun. Dia mengingat semua kenangannya bersama Kuni. Apalagi kenangan yang terjadi di balkon baru-baru ini masih melekat di ingatannya. Sedangkan Kuni kembali ke Java bersama Rudy dan Angela. Bab 193, tidak semua wanita bisa kumiliki. Sesampainya di Java, Kuni langsung saja menemui Sisal yang sedang menangis dengan rintihan-rintihan kecilnya. Sisal teringat dengan ayahnya Rudy dan dia juga teringat kalau ayahnya telah mengalami penculikan selama 75 hari lebih dan membuat Sisal pesimis. Apalagi dia ingat jika tak ada yang menghubunginya perihal ayahnya sehingga Sisal yakin. Ini bukan penculikan biasa, melainkan ini penculikan yang lebih brutal lagi karena si penculik seperti tidak meminta tebusan uang padanya. Memikirkan semua itu membuat Sisal sedih dan membuatnya tak bisa memikirkan hal-hal positif lainnya. Saat dia menangis semakin keras, sebuah tangan tiba-tiba menyentuh kakinya dan membuatnya terkejut bukan main. Kuuun, ucap Sisal tak percaya saat melihat orang yang menggodanya adalah Kuni. Jangan menangis, Cil. Aku punya kejutan untukmu. Ucap Kuni lalu memunculkan pintu teleportasinya di hadapan Sisal. Masuklah sayang. Kamu pasti akan bahagia. Ucap Kuni lagi. Lalu Sisal masuk dan terkejut begitu mendapati ayahnya yang sedang tidur terbaring di ranjang bersama dengan seorang wanita yang belum Sisal kenal. Terlebih, raut wajah dan bentuk tubuh ayahnya yang sedikit lebih kurus dengan warna kulit yang sedikit coklat membuat Sisal sedikit kasihan. Tapi, saat mengingat ayahnya yang pergi tanpa pamit itu membuat Sisal sedikit kesal padanya. Dasar ayah kurang ajar, teriak Sisal lalu memukuli ayahnya dengan sebuah bantal sofa. Sedangkan Rudy terkejut lalu bangun dan mendapati tubuhnya yang dipukul oleh putri semata wayangnya itu dan membuatnya langsung menghindar. Begitu juga Angela yang bangun karena suara berisik terkejut saat melihat Sisal untuk pertama kali secara langsung. Bohong jika Angela tidak pernah melihat Sisal karena dia tahu kalau Sisal sering berada di depan layar dan membuatnya sangat hafal sekali dengan wajah Sisal. Sisal, Sisal, tunggu nak, ucap Rudy sambil menangkis pukulan Sisal. Biar ayah mati sekalian. Umpat Sisal lalu memukul Rudy lebih keras lagi. Setelah beberapa detik memukul, akhirnya Sisal berhenti dan langsung berlutut di lantai. Dia tak kuasa menunjukkan kebahagiaannya dan membuat Rudy langsung memeluknya. Maafkan ayah, Cil. Ayah lupa mengabarimu karena wanita sialan ini. Ucap Rudy sambil menunjuk pada Angela dan dengan matanya yang berkedip pada Angela tanda mereka hanya pura-pura saja. Tapi Angela tidak menanggapi maksud dari ucapan Rudy karena kata wanita sialan saja sudah membuat Angela naik pitam karena dia dijadikan kambing hitam di sini. Kamu, dasar laki-laki bajingan. Ucap Angela lalu melempar Rudy dengan bantal tidurnya dan dia bergegas pergi dari rumah Rudy. Melihat Angela ingin pergi, Rudy lalu mencegahnya dan segera meminta maaf pada Angela. Maaf sayang, maafkan aku. Sisal, ini semua salah ayah. Ayah yang salah karena terlalu bahagia. Apalagi. Jangan pergi lagi ayah. Ucap Sisal lirih memotong ucapan Rudy. Padahal Rudy akan berkata bahwa setelah sembuh, dia menjadi laki-laki sejati di mana bukan hanya penyakitnya saja yang sembuh, tapi vitalitasnya meningkat dan membuatnya sedikit perkasa di hadapan seorang wanita.
Karena hal inilah Rudy memutuskan untuk tinggal di bungalow-nya selama 3 bulan untuk menuntaskan hasratnya bersama Angela. Namun sayang, belum sempat mereka merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, tragedi menimpa mereka dan membuat mereka harus tinggal di sebuah pulau terpencil. Belum terungkap modus mereka ditangkap, tapi mungkin saja ini berhubungan dengan kondisi negara Hall County yang memiliki 2 kubu serta rasa bencinya pemerintah negara Hall County terhadap warga asing. Tercatat, selama keadaan di Hall County memanas, Rudy adalah orang yang beruntung karena mereka hanya dibuang di pulau terpencil. Aku janji tidak akan pergi lagi sayang. Aku akan tinggal di dalam negeri sampai aja aku menjemput. Ucap Rudy tegas karena dari sorot matanya, dia trauma dengan apa yang pernah menimpanya. Setelah Rudy berucap, Angela tetap ingin pergi karena Rudy secara pasif tidak mengenalkannya pada Cecil dan membuat Rudy baru sadar kalau mereka berdua baru pertama kali ini bertemu secara langsung. Oh ya Cecil, ini adalah Angela. Dia adalah wanita yang ayah sayangi saat ini dan dialah yang membuat ayah bisa kuat seperti ini. Ucap Rudy yang terlihat sangat menyanjung Angela. Sementara Angela sedikit lega, Cecil justru kebingungan karena tadi ayahnya bilang wanita sialan. Dan sekarang bilang wanita yang disayanginya. Meskipun begitu, Cecil tidak mempermasalahkannya karena sudah sepantasnya ayahnya memiliki wanita idaman lainnya. Malam yang panjang dilalui oleh Cecil dan ayahnya di mana sepanjang malam, mereka bertiga bercerita mengenai semua hal yang telah mereka lalui. Dari kesulitan yang dialami oleh Rudy, pelecehan yang hampir diterima oleh Angela, serta kesepiannya mereka karena tidak saling bertemu membuat semua orang kini mengerti apa artinya kebersamaan. Sementara mereka bertiga sedang bercerita, Kuni masih memikirkan keadaan Murn yang dengan gigi menolaknya. Dia tak menyangka jika Murn masih bisa berbohong meskipun Kuni sudah mengatakannya dengan lembut. Meskipun dia penasaran, tapi dia tak ingin memaksa Murn tadi. Selain itu, masih banyak yang harus dia urus. Terutama mengenai Rudy yang diculik serta urusan dengan kerajaan Oceani di mana 2 negara, Hell County dan juga tirai bambu harus dia urus secepatnya. Tak terasa, Kuni memikirkan tentang Murn dan yang lainnya sampai pagi di mana saat Kinan bangun, Kuni masih tidak menyadarinya dan membuat Kinan semakin penasaran. Karena tidak biasanya Kuni melamun lama sekali. Yang Kun, apa kamu baik-baik saja? Ucap Kinan dan itu mampu mengejutkan Kuni. Kemudian Kuni yang tersadar langsung memeluk Kinan dan tidak menjawab pertanyaan Kinan secara langsung. Dia masih membutuhkan waktu beberapa detik sebelum mulutnya terbuka untuk membalas pertanyaan Kinan. Bagaimana aku tidak baik-baik saja sayang? Bukankah ada kamu di sisiku? Ucap Kuni yang membuat Kinan semakin besar kepala saja. Kamu memang pandai merayu Kun. Jadi aku tidak heran kalau semua wanita yang kamu rayu, pasti mereka akan luluh padamu. Terang Kinan yang sedikit memuji Kuni itu. Tidak sayang, tidak semua wanita bisa aku miliki. Ada juga yang menolakku dan kamu pasti tidak mengetahui itu. Ucap Kuni santai tapi itu membuat Kinan terkejut. Apa? Apa yang kamu katakan Kun? Aku tidak yakin ada yang berani menolakmu. Mungkin kamu harus membuktikan padanya agar dia tahu betapa perkasanya kamu. Ucap Kinan sedikit malu-malu dan itu membuat Kuni langsung tertegun. Bab 194. Kuni bagai badut. Apa menurutmu? Aku hanya perkasa dalam hubungan ranjang saja sayang. Apakah tidak ada hal baik dariku selain tonggak yang kumiliki ini? Tanya Kuni pada Kinan. Mendengar ucapan Kuni, Kinan berpikir sejenak sebelum dia membuka mulutnya. Kun, kamu sangat tidak pengertian. Kelemahanmu yang lain mungkin karena kamu acuh pada dirimu sendiri dan itu yang membuat kamu tidak percaya diri saat ini. Kamu adalah laki-laki yang sangat sempurna bagi sebagian wanita di muka bumi ini dan siapapun wanita yang kamu cintai, mereka termasuk wanita yang beruntung. Termasuk aku dan saudariku. Lalu untuk apa kamu mempertanyakan sebuah pertanyaan yang menurutku tidak masuk akal sama sekali? Sekarang katakan padaku, siapa wanita yang berani menolakmu? Aku akan mengatakan padanya kalau dia adalah wanita terbodoh di dunia ini. Terang Kinan yang sangat menyanjung Kuni. Sementara Kuni lebih memeluk Kinan dengan erat. Dia tahu kalau Kinan adalah wanita yang jujur dan baik hati. Jadi tidak mungkin Kinan menyanjungnya hanya untuk membuatnya senang. Bahkan tanpa Kinan sanjung pun, Kuni sudah senang saat bisa melihat Kinan lagi. Jika di masa lalu, dia hanya sebentar bersama Kinan. Tapi sekarang, dia bisa melihat Kinan dengan puas karena tidak ada yang bisa merenggut Kinan darinya. Saat Kuni sedang bersyukur karena bisa melihat Kinan lagi, pikirannya entah kenapa langsung muncul wajah Ovi di benaknya. Saat mengingat waktu, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk Ovi sadar dari tidur panjangnya. Tapi masalahnya, di sini masih banyak sekali dan itu menjadi dilema tersendiri bagi Kuni. Dia ingin pergi menjemput Ovi. Tapi dia masih bimbang karena dia tidak akan bisa langsung memadu kasih dengannya. Jika dia tidak pergi, dia takut Ovi akan menunggunya. Tapi saat melihat sebuah keuntungan, Kuni memutuskan untuk menjemput Ovi karena keberadaan Ovi bisa membantunya melindungi seluruh bidadarinya. Sayang, maafkan aku. Aku akan pergi ke suatu tempat. Ucap Kuni lirih dan itu sedikit mengejutkan Kinan. Kun, kamu mau kemana? Apa kamu bisa memberitahu aku tempat tujuanmu selanjutnya? Ucap Kinan pada Kuni. Aku akan ke suatu tempat yang jauh. Dan aku masih memikirkan nama tempatnya. Ucap Kuni yang masih tidak ingin menceritakan tentang Sraya pada Kinan. Gak boleh Kun.
Aku tidak ingin kamu pergi terlalu lama karena Dewi ingin pergi ke Black Gold bersamamu hari ini. Terang Kinan yang mencegah Kuni untuk pergi. Ke Black Gold? Untuk apa Dewi ingin ke sana Sayan? Tanya Kuni penasaran. Bukankah kamu sudah tahu Kun? Dewi ingin pergi melihat sahabatnya untuk terakhir kalinya. Itulah kenapa dia memberi pesan padaku kemarin. Ucap Kinan lagi. Oh, baiklah. Aku akan menemuinya sekarang. Terang Kuni pada Kinan. Tunggu Kun, aku sudah mengatakannya kalau mungkin kalian bisa datang siang nanti. Jadi kamu tidak harus buru-buru menemuinya. Ucap Kinan lagi yang semakin membuat Kuni keheranan. Bukankah semakin cepat, akan semakin baik. Itu yang dipikirkan oleh Kuni. Tapi malah dicegah oleh Kinan. Ada apa Sayan? Kenapa harus menunggu siang? Tanya Kuni. Itu karena aku butuh bantuanmu Kun. Hari ini adalah hari yang penting bagi Kinan Group karena selain ada sesi wawancara calon penerima karyawan, akan ada pengguntingan pita pembukaan kantor Kinan Group secara resmi. Jadi aku meminta waktumu untuk melakukan itu semua. Ucap Kinan menjelaskan pada Kuni. Pengguntingan pita? Bukankah perusahaanmu telah beroperasi beberapa hari yang lalu? Terus untuk apa ada pengguntingan pita lagi Sayan? Tanya Kuni pada Kinan. Oh Kun, memang beberapa hari telah buka. Tapi itu untuk mendekor perusahaan. Sedang untuk pengoperasian akan dilakukan hari ini dan kamu harus ikut. Ucap Kinan yang sudah tak bisa sabar lagi dan sedikit ngambek pada Kuni. Melihat tingkah Kinan yang seperti anak kecil, membuat Kuni hanya tersenyum padanya karena sifat seperti inilah yang Kuni rindukan dari Kinan. Manja yang seperti anak kecil, tapi hebat saat berada di ranjang. Tak diragukan lagi, Kinan untuk saat ini menempati urutan kedua, di bawah Dewi yang menempati urutan pertama dalam memuaskannya. Baiklah Sayan, aku akan ikut. Begitu saja kamu ngambek? Ucap Kuni sambil memeluk Kinan. Kemudian, mereka berdua mandi bersama di mana Kuni ingin sekali menggoda Kinan. Tapi dia takut akan keterusan sehingga dia lebih memilih aman. Apalagi waktu yang dijanjikan kurang dari 1 jam sehingga membuat Kuni benar-benar safety sekarang. Setelah itu mereka berdua, tidak berdua tapi berenam pergi ke perusahaan Kinan Group secara bersama-sama. Ada Kinan, Steffi, Vela, Lisa dan Mona yang ikut ke perusahaan. Melihat Kuni keluar bersama Kinan, baik Steffi ataupun Vela sedikit berebut untuk bisa berada di samping Kuni. Sedangkan Lisa dan Mona malah sedikit gugup karena ini pertama kalinya mereka kumpul bersama Kuni. Setelah itu, mereka berangkat dengan suasana yang sangat canggung sekali di mana Lisa dan Mona merasa seperti orang asing. Padahal jabatan yang dimiliki Mona setara dengan Steffi dan Vela. Hanya Kinan yang memiliki jabatan setingkat di atasnya karena sebelum kenal dengan semuanya, Kuni memang ingin membangun perusahaan yang dikelola oleh Kinan. Meskipun begitu, Kinan tidak pernah menyalahgunakan jabatannya karena dia sadar, di hadapan Kuni tidak ada bedanya. Mereka semua memiliki status yang sama yaitu sebagai Nyonya Mirza. Walaupun hanya dirinya dan Sisel yang memiliki status lebih tinggi di hati Kuni, tapi Kinan masih bisa berpikir jernih bahwa tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Semua dipukul rata dan itu yang diinginkan oleh Kuni. Dengan cepat, mereka tiba di sebuah perusahaan yang sangat megah dan indah. Bahkan bisa dikatakan ini sebuah gedung modern yang sangat indah di mana interiornya lebih indah dari gedung pencakar langit dimanapun. Meskipun begitu, ada satu kekurangan di sana dan itu membuat Kuni murka karena dia bisa dikatakan badut saat Kuni melihatnya yaitu sebuah foto. Foto Kuni yang berukuran besar sekali dan terpampang dengan sangat jelas membuatnya sedikit menahan malu karena dia tak pernah menduga akan mendapat kejutan yang di luar Nurul, tidak habis fikri, gak masuk Haikal dan sungguh mengharmankan. Itu yang dirasakan oleh Kuni. Sedangkan bagi calon karyawan, foto Kuni begitu digandrungi dan membuat calon karyawan terutama yang wanita sangat bersemangat sekali. Bahkan tak jarang alasan mereka melamar ke perusahaan Kinan Group selain karena bayarannya yang tinggi. Faktor adanya Kuni menjadi pertimbangan untuk mereka. Bab 195. Apa dia masih marah? Kinan, katakan padaku siapa yang mempunyai ide untuk menaruh fotoku di sana? Tanya Kuni sedikit menahan amarahnya. Hah, bagaimana Kun? Kamu pasti suka kan? Ucap Kinan yang masih tak mengerti kalau Kuni sedang menahan amarahnya saat ini. Buang, aku tidak menyukainya. Ucap Kuni lalu dia merobek-robek fotonya sendiri di hadapan semua orang menggunakan kekuatannya. Hal ini menjadi kehebohan tersendiri di mana semua orang tertegun sekaligus terheran-heran. Bagaimana bisa foto yang semula biasa-biasa saja, kini menghilang secara misterius tanpa jejak. Meskipun mereka melihat sendiri kalau foto itu terurai. Tapi sisa-sisa dari foto yang mereka pandangi tidak berbekas dan itu membuat semua orang saling menatap seraya bertanya dalam benak mereka masing-masing. Kun, kamu ku? Ucap Kinan dengan raut wajahnya yang terlihat kecewa sekali. Maafkan aku Sayan. Aku tidak suka fotoku jadi badut di sana. Apakah menurutmu aku orang kaya baru yang harus memamerkan semuanya dengan memanjang fotoku di sana? Ucap Kuni mengutarakan keluhannya. Sementara Kinan yang mendengar ucapan Kuni langsung terdiam. Kinan pikir, dia bisa menyenangkan Kuni dengan memberikan kejutan tak terduganya. Tapi apa yang tidak Kinan duga bahwa Kuni kesal saat mengetahui fotonya dipajang tanpa sepengetahuannya. Hal ini membuat suasana di antara Kinan dan Kuni menjadi lebih canggung lagi di mana diamnya Kinan sedikit membuat Kuni merasa tidak enak hati. Mungkin memang benar kalau Kinan sedikit keterlaluan padanya,
Tapi tindakannya yang langsung menghancurkan fotonya menjadi tindakan yang jauh lebih keterlaluan lagi karena Kinan secara tidak sadar telah mendewakan Kuni. Tapi Kuni secara sadar malah menghancurkannya. Sehingga, Kuni memberi isyarat pada yang lainnya untuk keluar duluan karena dia ingin membicarakan masalahnya dengan Kinan berdua saja. Vela yang mengetahui maksud Kuni lalu dia menggandeng Steffi dan yang lainnya untuk segera turun agar memberi waktu bagi Kuni berdua saja dengan Kinan. Setelah semua orang turun, Kinan ingin turun juga tapi tangannya dicegah oleh Kuni. Sayan, maafkan aku. Aku tidak bermaksud memarahimu. Ucap Kuni mencoba merayu Kinan. Tidak apa-apa Kun. Mungkin aku yang salah karena melakukannya tanpa meminta izin padamu. Ucap Kinan lirih dan masih tidak ingin melihat Kuni. Tidak Sayan, bukan itu maksudku. Tapi kalau aku cuma sendirian, bukankah itu ada yang kurang? Ucap Kuni yang membuat Kinan langsung mendongak padanya. Ada yang kurang? Ucap Kinan lirih. Iya Sayan, lihatlah itu. Ucap Kuni sambil menunjuk ke arah pajangan fotonya lagi. Setelah itu muncul sebuah foto sedikit demi sedikit dari bawah ke atas dan lagi-lagi mengejutkan semua orang termasuk Kinan dan yang lainnya. Dan pada akhirnya, saat foto itu telah selesai dengan sempurna, Kinan semakin terkejut karena apa yang ada di foto tidak pernah dia bayangkan di mana ada Kuni yang sedang memeluknya. Bahkan wajah dan pakaian Kinan sangat mirip sekali dengan apa yang dia pakai saat ini. Demi membuat Kinan tersenyum lagi, Kuni mengorbankan egonya dan membuat foto yang semula hanya sendiri. Kini dia berdua bersama Kinan dan itu sangat mengejutkan semua orang. Apakah ini sihir? Lihatlah fotonya berubah. Mereka tampak serasi sekali. Sanjung semua orang saat melihat foto yang dipajang telah berubah hanya dalam hitungan detik saja. Melihat fotonya berubah menjadi dirinya dan Kuni, membuat Kinan langsung luluh lagi. Kinan pikir Kuni sangat marah sekali saat melihat raut wajahnya, sehingga membuat Kinan terdiam dan tak ingin memperpanjang masalahnya. Tapi saat melihat Kuni dengan inisiatifnya sendiri merubah fotonya, membuat Kinan sangat bahagia sekali. Dipandanginya Kuni lekat-lekat dan membuatnya tak bisa berkata-kata. Tanpa mengurangi rasa hormatnya, Kinan lalu mengulum bibir Kuni dengan begitu mesranya dan membuat Kuni senang akhirnya usahanya untuk membuat Kinan tidak marah lagi berhasil dengan sempurna. Bahkan Kuni mendapat hadiah ciuman yang membuatnya semakin menyayangi Kinan. Terima kasih Kun. Dan maaf karena aku tidak meminta izin padamu sebelumnya. Ucap Kinan yang terlihat jelas wajahnya bahagia. Tapi ucapan nadanya lirih dan menandakan dia menyesal. Apa yang kamu katakan Sayan? Lebih baik kita keluar saja. Ucap Kuni saat dia tahu kalau Vela dan Steffi sedang melirik ke arahnya. Kemudian mereka keluar dan disambut meriah saat keduanya tiba di karpet merah. Hiruk-pikuk suasana yang sangat meriah sekali, di mana Kinan telah menyiapkan semuanya. Diam bagaikan orang malas, bergerak menyapu semua rintangan. Itulah yang dilakukan Kinan saat dirinya seperti orang biasa-biasa saja di rumah. Tapi saat dia mengurus perusahaannya, semuanya seperti tanpa celah dan itu terbukti saat ini. Apa kamu mempersiapkan semua ini Sayan? Ucap Kuni berbisik pada Kinan. Aku hanya membantu sedikit Kun. Semua ini dikerjakan oleh Lisa dan Mona. Ucap Kinan berbicara jujur. Mendengar ucapan Kinan, Kuni lalu melihat ke arah Lisa dan Mona yang sudah berdiri di tempat mereka. Apakah mereka sudah mulai bisa menerimaku batin Kuni lalu dia melihat lurus ke depan. Setelah itu, acara yang ditunggu-tunggu telah tiba di mana Kuni langsung memotongnya tanpa berpidato terlebih dahulu dan membuat Kinan menepuk jidatnya karena dia lupa kalau Kuni harus mengucapkan harapan dan juga ucapan penyemangat untuk semuanya. Itu tidak perlu Sayan. Yang penting kalian bekerja dengan santai saja. Itu sudah menjadi sebuah harapan bagiku. Ucap Kuni santai dan itu membuat Kinan dan beberapa orang yang mendengarnya melongo. Meskipun begitu, Kuni tidak menghiraukannya karena dia memang tidak mendirikan sebuah perusahaan untuk membuat hidupnya semakin kaya. Tapi Kuni membuat perusahaan hanya untuk menyibukkan para bidadarinya karena tidak mungkin bagi Kuni terus berbaur dengan mereka. Baiklah Kun, lebih baik kita ke ruang tes wawancara saja. Ada lebih dari 10.000 yang datang dan aku harus mencari setengahnya. Aku mohon ini permintaan bantuan terakhir dariku. Setelah itu aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ucap Kinan yang sedikit memohon pada Kuni. Kamu jangan khawatir Sayan. Kalau perlu kamu duduk santai saja. Biar semuanya aku urus. Ucap Kuni lagi dengan santai dan kembali membuat Kinan melongo tak percaya. Apakah dia masih marah batin Kinan? Oh tidak usah Kun. Aku akan menyeleksi semuanya sendiri. Kamu hanya mengawasiku saja. Bagaimana? Ucap Kinan yang tidak percaya dengan Kuni kali ini. Bab 196. Kericuhan saat tes wawancara. Semuanya, 10.000 orang akan kamu seleksi sendiri. Bukankah 7 hari 7 malam tidak akan selesai Kinan? Ucap Kuni sedikit melotot itu. Mau bagaimana lagi Kun? Aku tidak yakin kalau kamu ingin kandidat yang terbaik untuk perusahaan ini. Sehingga aku tak punya cara selain melakukannya satu persatu. Ucap Kinan mengutarakan kecemasannya. Mendengar alasan Kinan, membuat Kuni sedikit kasihan karena Kinan seperti menganggapnya remeh. Tapi beginilah Kuni yang seperti tidak serius. Namun kenyataannya dia sangat serius dengan apa yang dia lakukan. Kamu tenang saja, aku jamin. Kurang dari 2 jam. Semua urusannya selesai. Ayo kita bergegas. Ucap Kuni lalu menarik tangan Kinan. Sementara Kinan kebingungan dengan kata-katanya. Kuni terus menariknya,
dan membuat Kinan baru menyadari kalau dia dibawa ke tempat paling atas sendiri oleh Kuni. Dari tempat ini, Kuni bisa melihat semuanya di mana wajah seluruh orang terlihat dengan jelas. Meskipun begitu, orang-orang yang dia lihat saat ini hanya di sekitaran 200 orang saja, bukan 10.000 seperti yang diucapkan oleh Kinan, dan membuat Kuni mau tak mau harus bertanya pada Kinan. Kinan, katamu ada 10.000 orang. Sedangkan ini sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan 10.000 orang. Ucap Kuni pada Kinan. Mereka ini yang melamar bagian HRD Kun. Setiap pelamar akan berkumpul dengan bagian yang mereka lamar. Dan untuk setiap sektor, aku sudah memutuskan untuk menerima berapa orang. Dan untuk HRD sendiri, aku sudah mengambil keputusan untuk mencari 50 orang. Dan sekarang ayo kita ke bawah untuk mewawancarai mereka satu persatu. Ucap Kinan yang gantian menarik tangan Kuni agar mereka tiba ke bawah secepatnya. Tidak perlu Kinan, aku akan memilih mereka dari sini. Ucap Kuni lalu memakai mata dewanya untuk melihat semua orang. Tapi Kun, jika kita tidak menanyai mereka, lalu dari mana kita tahu mereka baik atau tidak? Ucap Kinan. Saat kita mewawancarai mereka pun, aku yakin mereka bisa berbohong. Tapi dengan mataku ini, aku bisa melihat apakah mereka orang baik atau tidak. Ucap Kuni lalu dia semakin mendekat ke tepi balkon untuk melihat mereka semua dengan jelas. Sementara Kinan masih tertegun, Kuni sudah menemukan 50 orang kandidat yang menurutnya baik sesuai dengan informasi yang diberikan oleh mata dewanya. Entah sejak kapan mata dewanya bisa menilai perangai sifat manusia karena setahu dia. Hanya informasi dasar yang muncul seperti nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Tapi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Kuni karena dia bisa menilai seseorang dengan cepat sekali. Kemudian dia menoleh ke arah Kinan yang masih tertegun itu sebelum Kuni mengambil kertas dan tinta yang dipegang oleh Kinan. Lalu dia menulis ke 50 orang yang menurutnya tepat secara cepat dan itu lagi-lagi membuat Kinan terkejut karena Kuni seperti sedang membeli lotre di swalayan. Kun, ini? Ucap Kinan tak percaya. Ini semua adalah orang-orang yang lulus tes wawancara. Kamu tinggal mengumumkannya saja dan cepat masukkan bagian lainnya. Dengan begini aku yakin, kurang dari 2 jam. Kita sudah menyelesaikannya. Ucap Kuni antusias sekali. Tapi Kun, apa kamu yakin dengan semua orang ini? Ucap Kinan ragu-ragu. Kamu jangan khawatir, aku yang akan bertanggung jawab. Ucap Kuni mencoba meyakinkan Kinan. Mendengar ucapan Kuni, Kinan tak bisa membantahnya lagi. Dengan cepat, ke-50 orang yang Kuni pilih diumumkan yang mana itu membuat semua orang terkejut. Baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih sama-sama terkejut karena mereka belum melakukan sesi wawancara, tapi sudah mengetahui hasilnya. Hal ini membuat kericuhan di mana yang terpilih masih tak percaya. Sedang yang tidak terpilih membuat keributan karena mereka seperti dipermainkan oleh perusahaan Kinan Group. Kun, bagaimana? Ucap Kinan sedikit khawatir dengan situasi yang aneh menurutnya. Hanya gara-gara Kuni memilih secara acak. Sudah membuat keributan yang bisa saja menghancurkan image Kinan Group yang sudah dikenal sebagai perusahaan yang ramah dan loyal terhadap calon karyawannya di mana mereka yang nantinya tergabung ke dalam perusahaan Kinan Group akan memiliki gaji 3 kali lipat dari apa yang pernah ditawarkan oleh perusahaan lain. Dengan kata lain, keributan yang mereka lakukan saat ini sangatlah wajar mengingat gaji yang diberikan di Kinan Group sangatlah tinggi. Hal inilah yang membuat mereka tak terima dengan keputusan yang menurut mereka tidak adil ini. Tidak ada transparansi dan juga terkesan seperti menyepelekan harga diri mereka. Membuat kericuhan semakin tak terkendali. Jangan-jangan, mereka yang terpilih ada orang dalamnya. Lalu untuk apa kami dipanggil jika ujung-ujungnya tidak diberi kesempatan untuk melakukan tes wawancara? Teriak salah satu orang pada petugas di sebelahnya. Kalian perusahaan gelap. Aku pastikan akan menuntut kalian. Teriak lainnya. Datangkan pemimpin kalian. Aku akan berkata padanya kalau aku layak masuk ke perusahaan ini. Teriak orang yang menurut Kuni adalah dalang dari kerusuhan ini karena dia yang pertama kali melempar CV-nya ke lantai sambil teriak-teriak seperti orang gila. Akibat dari tindakannya itu, semua orang yang gagal lalu mengikutinya dengan melampiaskan rasa frustasinya di tempat dan terjadilah keributan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Hei kamu, katakan padaku. Siapa orang dalam yang membawamu? Katakan padanya apa aku boleh ikut juga. Ucap seorang laki-laki parubaya pada wanita muda yang ada di sampingnya. Iya, cepat katakan. Aku tahu nomormu disebut tadi. Timpal yang lainnya sambil mendekati wanita muda tersebut. Atau jangan-jangan, kamu sudah bermain serong dengannya demi jabatan ini. Ayo ngaku. Ucap laki-laki parubaya yang menuduh wanita muda itu lebih agresif lagi. Mendengar tuduhan dan hinaan yang lebih kasar lagi membuat wanita muda itu ketakutan. Dia yang mundur perlahan sambil menyilangkan tangannya di dada tak kuasa untuk menjawab tuduhan mereka. Rasa takut menyelimuti tubuhnya dan hawa dingin langsung menyerang tengkuknya saat mengingat betapa liarnya mereka. Bukan hanya dia, tapi setiap orang yang lulus sedang mendapat intimidasi dari hampir semua orang yang gagal terpilih di mana rasa iri akan keberhasilan orang lain telah menyelimuti pikiran mereka dan membuat mereka tidak bisa berpikir jernih. Melihat keributan yang mencapai puncak, membuat Kuni akhirnya turun tangan. Meskipun ini bukan situasi yang Kuni inginkan. Tapi Kuni berharap dengan situasi seperti ini membuat semua orang yang terpilih semakin setia pada Kinan Group. Bab 197, Ide Brilian Kuni. Kamu benar-benar gila Pak Tua? Oh tidak.
Aku akan menyebut namamu Fendri atau Wijayadi. Berusia 51 tahun dan memiliki satu istri dan satu putri berusia 3 tahun. Kenapa kamu diam? Apa aku tidak mengatakannya dengan benar? Ucap Kuni dari atas balkonnya dan membuat semua orang terdiam. Siapa yang sekarang tidak mengenal Kuni? Apalagi tadi, fotonya yang sendirian tiba-tiba menghilang dan berganti menjadi berdua bersama Direktur Kinan. Melihat Kuni yang bicara, tak ada satupun yang bersuara karena mereka semua sadar. Direktur Kinan adalah seorang direktur, tapi Kuni atau baik Kuni Mirza adalah pemilik Kinan Group. Dengan kata lain, jabatan Kuni lebih tinggi dari Kinan dan itu membuat semua orang mengerti kalau Kuni lebih berkuasa lagi. Sehingga saat Kuni berbicara, tak ada satu orang pun yang bersuara. Kenapa diam, Tuan Fendri? Apakah aku betul dengan identitasmu dan kerabatmu? Tanya Kuni pada Fendri dan membuat Fendri menunduk sambil berkata ia liris sekali. Lalu, apakah tidak aneh kalau orang seumuranmu memiliki anak balita yang masih berusia 3 tahun? Atau itu adalah anak gelapmu karena kamu telah menyalahgunakan jabatanmu untuk menekan seorang wanita yang notabene adalah bawahanmu di perusahaan lamamu. Lalu kamu mengurungnya dan menidurinya tanpa henti sampai dia mengandung dan melahirkan seorang putri yang lucu. Setelah lahir, kamu dengan ganasnya membunuh ibu dari bayi tersebut dan mengaku bahwa kamu menemukan bayi tersebut di parit. Sungguh engkau adalah manusia biadab yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan Kinan Group. Sekarang katakan padaku, apakah bajingan sepertimu masih layak masuk ke perusahaan Kinan Group? Jawab Pak Tua Bajingan. Teriak Kuni yang sangat mengejutkan semua orang. Bahkan Fendri sendiri terkejut seolah-olah Kuni ada di sebelahnya karena cerita yang diceritakan oleh Kuni sangat mendetail sekali. Bagaimana Kuni bisa tahu semuanya tentang Fendri? Itu terjadi saat Kuni melihat Fendri sedikit lebih lama, lalu secara tiba-tiba muncul di benaknya sebuah gambaran yang sudah diceritakan oleh Kuni sebelumnya di mana itu termasuk kekejian Fendri yang menyekap dan membuat wanita itu melahirkan seorang anak untuknya. Dari kisah barusan, dapat kita simpulkan bahwa Kuni bisa melihat sisi kelam manusia tersebut di mana Fendri menjadi orang yang tidak berperi kemanusiaan. Sama halnya saat dia melihat sisi kelam Steffi saat dia diruda paksa oleh 5 orang pemuda di apartemennya. Bedanya, Steffi memiliki masa kelam di masa lalunya dan akan terjadi, sedangkan Fendri sudah terjadi. Mendengar cerita dari Kuni, membuat Fendri menunduk dan berlutut. Dia tak tahu harus mengelak dengan cara apa karena dia sadar, jika kepolisian menciumnya, maka hidupnya tidak akan berguna lagi. Ini adalah kisah pilu yang dialaminya di mana semenjak dia merawat bayi tersebut, kehidupannya menjadi berantakan dan karirnya langsung jatuh ke titik terendah. Bahkan selama 3 tahun lebih ini, Fendri terus-terusan menghabiskan sisa tabungannya yang semakin hari semakin menipis. Tapi saat dia melihat Kinan Group, harapannya muncul kembali karena dia yakin dengan pengalamannya menjadi seorang acadi selama bertahun-tahun. Dia pasti akan diterima bekerja di perusahaan Kinan Group. Namun saat ini, apalah dayanya jika Kuni tidak hanya menolaknya, tapi juga membuka aibnya di hadapan semua orang dan membuatnya malu. Suara lantangnya kini menghilang secara tiba-tiba diikuti oleh semua orang yang semula ricuh. Mereka semua berangsur-angsur pergi secara mengendap-endap karena mereka ketakutan saat melihat raut wajah Kuni yang tanpa emosi saat bercerita tadi. Bagi mereka, orang yang tidak bisa mengekspresikan kata-kata ke dalam raut wajah mereka adalah seorang diktator dan keji. Sehingga mereka lebih memilih mundur demi keselamatan jiwa mereka sendiri. Kamu? Buang dia. Ucap Kuni datar pada penjaga yang terdekat dengan Fendri. Dan kamu, Santo, aku tahu kamu dalang di balik keributan ini. Jika kamu memulainya lagi, aku tidak akan segan-segan untuk menghukummu. Ancam Kuni pada seorang laki-laki yang disinyalir sebagai dalang kericuhan di perusahaannya. Santo hanya mengangguk sambil tersenyum canggung. Setelah itu dia pergi dengan berlari karena ketakutan oleh Kuni. Kun, kamu. Dari mana kamu tahu kalau dia seorang bajingan? Tanya Kinan yang sangat penasaran itu. Apa yang kamu katakan Kinan? Bukankah kamu sudah tahu tentang kekuatanku? Ucap Kuni mencoba mengingatkan Kinan. Sementara Kinan hanya termangu sambil mengingat-ingat. Tapi selama ini dia memang hanya mengetahui kekuatan Kuni sebagian saja dan tidak seluruhnya. Tapi Kun, aku tidak ingat sama sekali. Terang Kinan jujur. Hems, lupakanlah Kinan. Bukankah masih ada banyak sekali yang harus kita lakukan? Ucap Kuni mencoba mengingatkan Kinan. Tapi Kun, aku masih tidak yakin cara yang kamu gunakan ini akan berhasil lagi. Bukankah kamu lihat sendiri kalau kericuhan terjadi akibat dari tidak adanya transparansi dari pihak kita? Jika terus begini, aku yakin mereka akan berpikir kalau Kinan Group menjadi perusahaan yang tidak benar-benar peduli pada karyawannya. Terang Kinan mengutarakan pendapatnya. Mendengar saran Kinan, Kuni sedikit setuju. Tapi saat mengingat waktunya tidak begitu banyak dan cara yang dia lakukan sangat kilat sekali membuat Kuni masih memikirkan cara yang lebih masuk akal dan bisa diterima oleh semua orang. Sejujurnya, dari 50 orang HRD, jika Kinan butuh 5.000 karyawan, maka setiap HRD akan sibuk dengan 100 orang. Dengan kata lain, jika 100 orang dibagi 4 hari, maka akan ketemu 25 orang per hari dan ini akan lebih mudah bagi mereka untuk mewawancarai 25 orang dalam sehari. Baiklah Kinan, kalau begitu aku punya cara yang lainnya. Meskipun metodenya sama, tapi hasil akhirnya tidak sama dan kita hanya berkorban waktu selama 4 hari dan itu tidak akan mengganggu jalannya pekerjaanmu. Apa kamu mau mendengarkan saranku?
Ucap Kuni antusias sekali. Mendengar Kuni berkata sambil bersemangat, membuat Kinan penasaran. Dia penasaran karena dia tahu Kuni selalu punya ide-ide brilian yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Meskipun semua ide Kuni tidak semuanya brilian, tapi dalam hati Kinan, dia sangat terbantu dengan masukan-masukan Kuni sehingga untuk saat ini dia benar-benar ingin mendengarkan ide brilian milik Kuni. Katakanlah Kun, aku berharap apa yang kamu katakan nantinya tidak sampai membuat kericuhan kembali. Aku tidak ingin ada keributan di hari pertama Kinan Group memulai perjalanan bisnisnya. Terang Kinan tegas sekali. Bab 198. Selalu bertengkar. Dengarkan aku Kinan, kita tetap memakai cara yang tadi, tapi dengan catatan, hasilnya tidak kita umumkan secara langsung. Tapi nanti kita akan kirim langsung ke rumah mereka. Dengan begitu, tidak ada satu orang pun yang curiga kalau aku memilih mereka dengan cara yang sama. Terang Kuni. Haha sih, jadi hasilnya langsung dikirim ke rumah yang terpilih. Dengan begitu, yang tidak terpilih tidak akan tahu kalau sudah ada yang terpilih. Jadi begitu maksudmu Kun? Ucap Kinan mencoba mendapat informasi yang lebih jelas lagi. Betul Nan. Jadi tidak akan ada keributan di sini. Ucap Kuni. Tapi Kun, kalau yang tidak terpilih datang ke perusahaan dan protes bagaimana? Bukankah mereka juga sama? Akan mempertanyakan sebuah pertanyaan yang sudah diutarakan oleh seseorang di mana tidak melakukan tes wawancara tapi tidak lolos. Ucap Kinan lagi. Nah, ini yang aku maksud dengan mengorbankan 4 hari tadi. Dari 10.000 orang, akan diambil 5.000. Sisanya tidak lolos. Jadi yang lolos akan langsung bekerja besok, dan yang tidak lolos akan tetap dipanggil oleh HRD untuk melakukan tes wawancara. Hitung-hitung sebagai latihan untuk HRD baru kita dan katakan pada mereka bahwa mereka tidak boleh meloloskan siapapun. Tapi mereka juga wajib untuk belajar karakter serta keunggulan dari pelamar kerjanya, di mana sesi wawancara adalah metode yang sangat baik untuk mereka bisa menimba ilmu secara langsung. Dengan begitu, bukankah masalah kita bisa teratasi dengan sangat baik? Bagaimana menurutmu dengan pendapatku ini? Jika kamu keberatan, kamu bisa memberikan solusi yang baik untukku. Katakanlah. Ucap Kuni yang terlihat lebih menghormati Kinan karena setiap keputusan yang ingin dia ambil selalu meminta pendapat dari Kinan. Sementara Kinan langsung berbinar ketika memikirkan ide brilian lainnya dari Kuni. Dengan kata lain, perusahaannya tidak akan terlibat lagi dengan keributan-keributan yang tidak ada gunanya ini. Selain itu, cara yang dipikirkan oleh Kuni bisa membuat perusahaan Kinan Group mendapat kredibilitas yang lebih lagi sehingga tidak ada keraguan untuk menerapkan sistem yang diutarakan oleh Kuni. Ayo kita pakai caramu Kun. Dan terima kasih karena telah membantuku. Ucap Kinan sambil memeluk Kuni dari samping. Tidak masalah. Yang penting kita bisa melakukannya dengan cepat. Ucap Kuni lagi. Setelah itu, Kinan melakukan cara seperti yang disarankan oleh Kuni dan benar saja. Waktu yang mereka butuhkan sangat sedikit sekali, di mana hanya kurang dari 80 menit. Kuni sudah menentukan 4.000 orang karyawannya. Meskipun mereka semua terkejut, tapi saat Kinan mengatakan akan menghubunginya melalui surat edaran yang dikirim langsung ke rumahnya, membuat semua orang tidak curiga. Setidaknya mereka masih mendapat kepastian untuk melakukan tes wawancara di kemudian hari. Kun, untuk yang sekarang, dan kloter terakhir, kita harus menentukan karyawan biasa yang mencangkup staf yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ada 10 posisi yang harus kita tentukan. Jadi aku sudah mengatur semuanya di mana ini adalah bagan yang harus kita sesuaikan dengan para pelamar kita. Semangat sayang. Setelah ini kita sudah tak ada kegiatan lagi. Ucap Kinan memberi semangat pada Kuni. Aku sudah siap Nan. Biarkan mereka masuk. Ucap Kuni sambil mempelajari dokumen terakhirnya. Seperti sebelum-sebelumnya, Kuni selalu mempelajari dan sekaligus menentukan posisi dari setiap orang di mana dia sendiri melakukannya sesuai dengan informasi mata dewanya. Tapi betapa terkejutnya Kuni saat melihat ada beberapa wajah orang yang familiar di depannya. Wajah Sugeng, Gempi, Fajar, dan bahkan ada wajah 2 wanita yang sebelumnya disuruh Kuni untuk datang ke perusahaan Kinan Group. Ada juga wajah Juni dan yang paling membuat Kuni terkejut adalah wajah Lita. Lita Mahendra yang di masa lalu adalah seorang Bani Gero di kota Sun. Jika mengacu pada waktu masa lalunya, seharusnya Lita bertemu dengan Kuni 3 bulan lagi. Tapi kenapa Lita ada di sini? Itu yang membuat Kuni sedikit keheranan. Apakah dia berasal dari kota Purple ini? Batin Kuni lalu berbisik pada Kinan dan membuat Kinan sedikit terkejut juga. Apa kamu yakin Kun? Bukankah Lisa sekretaris Mona? Ucap Kinan. Tidak Nan, Lisa menjadi sekretarismu. Dan aku sudah mendapat pengganti untuk sekretaris Mona. Terang Kuni lagi. Baiklah Kun jika itu keinginanmu. Ucap Kinan lalu dia pergi ke penjaga untuk memanggil nama-nama yang disebutkan oleh Kuni. Nama-nama yang dipanggil oleh Kuni hanya 3 orang dan itu adalah Sugeng, Gempi dan Fajar. Mungkin Kuni tahu alasan mereka melamar di perusahaannya karena dia tahu kalau perusahaan ojolnya belum menerapkan sistem yang sama seperti di masa lalu. Walaupun Kuni sudah membagikan beberapa bantuan. Tapi itu hanya bertahan beberapa hari saja sehingga membuat mereka merubah haluan dari tukang ojol. Melamar menjadi petugas kebersihan di perusahaan Kinan Group. Apalagi saat mereka mendengar kalau untuk menjadi OB di perusahaan Kinan Group saja mendapat bayaran yang sangat tinggi. Sehingga mereka bertiga memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Meskipun awalnya mereka tahu kalau perusahaan yang mereka lamar adalah milik Kuni,
Tapi mereka tetap melamar di posisi yang sesuai dengan keahlian mereka. Yaitu sebagai OB karena mereka tak ingin mempersulit Kuni jika harus mendapat posisi yang lebih baik dan belum tentu juga Kuni akan membantu mereka sehingga mereka bertiga telah memutuskan untuk mandiri di perusahaan Kuni. Tanpa mereka duga kalau Kuni mengetahuinya dan pada akhirnya memanggil mereka dan sedikit membuat mereka terkejut karena hanya mereka bertiga yang dipanggil ke ruangan tertentu. Ada apa ya, Jeng? Kok cuman kita yang dipanggil? Ucap Gempi sambil berbisik pada Sugeng. Kayaknya ini gara-gara kamu, Pi. Kamu terlalu besar makanya kita dipanggil. Ucap Sugeng yang masih menyalahkan Gempi. Dodo, kalau cuma gara-gara aku ya nggak mungkin juga kalian berdua ikut. Otak kau ini aneh sekali belalang cungkring. Ucap Gempi yang terlihat sedikit marah itu. Sementara Fajar hanya tersenyum. Sugeng ingin sekali memukul Gempi di tempat. Sudah. Kalian ini, gak ada akur-akurnya. Ucap Fajar yang sedikit mendinginkan suasana. Setelah itu, mereka tiba di sebuah ruangan dan terkejut begitu melihat wajah Kuni secara langsung. Semua orang terpaku begitu melihat Kuni, apalagi di samping Kuni ada 5 wanita yang cantik-cantik dan sangat bersikap akrab sekali dengan Kuni. Hal yang tidak pernah mereka duga kalau ternyata Kuni yang memanggil mereka secara langsung dan itu langsung membuat ketiganya sangat canggung sekali. Bab 199. Kuni bukan rakyat jelata lagi. Apa yang kalian lakukan? Masuklah. Ucap Kuni santai dan langsung menyadarkan semuanya. Kuni, aku bilang juga apa? Pasti Kuni menyadari kita. Makanya kita dipanggil. Ucap Gempi yang percaya diri sekali itu. Mendengar ucapan Gempi, Sugeng tanpa sungkan lagi langsung mendorong Gempi yang ada di depannya sampai berguling-guling dan membuat semua orang tertawa dibuatnya. Berak. Bekut. Kudanil. Ucap Sugeng lalu dia tersenyum melihat Kuni. Aduh, belalang cukring. Awas kau. Ucap Gempi yang terduduk di lantai. Wah, ada bos Kuni, sapa Fajar pada Kuni. Baiklah Kun, kami akan pergi untuk mengurus sisanya. Bersenang-senanglah. Ucap Kinan yang membuat Kuni melotot. Bagaimana dia bisa bersenang-senang dengan Gempi dan yang lainnya? Bukankah kesenangannya ada pada semua wanita di sekitarnya? Youlau, bangunlah. Mau sampai kapan kamu duduk di lantai? Ucap Kuni sambil menyuruh mereka duduk. Wah, gak nyangka Kun. Beberapa bulan gak ketemu. Kamu sudah jadi seorang miliarder. Kaya raya dan banyak wanitanya. Ucap Sugeng sedikit gugup. Ah, biasa aja, Jeng. Cuma gak sampai 20. Apa yang bisa aku banggakan? Ucap Kuni santai tapi dari perkataannya yang santai itu bisa membuat mata setiap temannya melotot tak percaya. Epi apa Kun? Gak sampai 20 cewek. Apa aku gak salah dengar? Ucap Gempi yang sangat terkejut itu. Sudahlah, ngapain bahas itu? Oh ya, kenapa kalian melamar ke sini? Apa kalian sudah berhenti ngojol? Tanya Kuni yang sedikit penasaran itu. Ngojol. Kita bukan yang ngojol Kun. Tapi menunggu yang tidak pasti. Orderan aja gak ada. Buat apa diterusin? Iya Kun, sehari kadang dapat 1, kadang juga sang. Apalagi saat ada kericuhan perang dan masalah perebutan kekuasaan. Makin mengenaskan nasib kita. Timpal Sugeng sesaat setelah mendengar keluhan Gempi. Aku aja yang pasti kerja di pabrik juga di PHK karena bangkrut gak ada bahan produksinya. Makanya aku mengajak mereka berdua untuk melamar di sini. Ucap Fajar yang paling terakhir merespon. Mendengar keluhan teman-temannya, membuat Kuni sedikit menyesal. Karena keadaan yang menimpa temannya akibat dari ambisinya untuk menguasai negara Java. Meskipun begitu, untuk mencapai sebuah kemakmuran, maka diperlukan pengorbanan dan itu yang membuat Kuni bersikukuh untuk mengambil alih negara Java. Dia ingin mengatur negara Java menjadi negara independen yang kuat dan disegani, bukan menjadi negara yang diinjak-injak oleh negara lain. Itu sebabnya Kuni akan terus maju demi kemakmuran negara Java ke depannya. Kalian jangan khawatir. Aku pasti akan membuat kalian bisa bekerja di sini. Ucap Kuni yang membuat mata mereka berbinar. Setelah itu, mereka justru bernostalgia dan menceritakan hari-hari mereka yang indah dulu di mana makan bersama di pinggir jalan dan saling bercerita membuat kenangan yang hampir Kuni lupakan kini muncul lagi di benaknya. Bahkan Kuni seperti ingin menangis saat mengingat Nek Entis yang harus meminta uang padanya. Sedangkan uang di dompetnya hanya tinggal 50.000 satu lembar untuk jaga-jaga kalau bensinnya habis. Alhasil, dalam kepahitan hidupnya itu, dia meminjam uang bensin pada Gempi dan memberikan uang satu-satunya 50.000 untuk sang nenek. Masa kelam yang dulu pernah menghiasi hidup Kuni, kini berubah menjadi kenangan yang hampir terlupakan. Karena sejak dia memiliki mata dewa, hidupnya seperti berubah 180 derajat di mana uang bukanlah kebutuhan lagi. Entah apa yang dia cari saat ini, tapi saat mengacu pada tujuannya, Kuni ingin melindungi semua wanitanya, dan membentuk keluarga besar yang disegani akan semakin menjamin nyawa dari wanitanya. Setidaknya mereka tidak diganggu oleh sesama manusia karena kredibilitas yang Kuni bangun akan menyadarkan semuanya kalau dirinya adalah orang berpengaruh dan tidak akan ada satupun yang berani menindasnya dan keluarganya. Tanpa terasa, 1 jam telah berlalu saat Kuni mengenang masa lalunya dan tak berselang lama. Handphonenya berbunyi dan membuat suasana sedikit canggung. Kemudian Kuni melihatnya dan itu telepon dari Eva. Halo F, ada apa? Ucap Kuni santai. Kaku Kun, aku punya 3 kabar dan semuanya bersamaan.
Aku tidak yakin kamu akan bisa menyelesaikannya. Ucap Eva yang terlihat sedikit gugup itu. Katakanlah pelan-pelan. Ucap Kuni yang tetap tenang karena dia tak ingin terlihat panik di hadapan Sugeng dan kawan-kawan. Jasnan sudah ada di depan gerbang dan sekarang ditemui oleh Patimon. Keluarga Brian ingin membeli semua persediaan kita. Tapi dia ingin kamu memenuhi satu permintaan anehnya dan itu pernah Mohan ceritakan padamu. Dan yang lebih gila lagi, negara tirai bambu sedang menuju ke negara Black Gold dan akan tiba malam nanti untuk memulai penyerangan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Ucap Eva mencoba mencari tahu rencana Kuni. Mendengar penjelasan dari Eva, Kuni lalu mematikan handphonenya tanpa berkata sepatah kata pun. Dia lalu melihat semua temannya dengan senyum menawannya. Baiklah Jeng, Gempi dan Faja. Kalian bisa bekerja mulai besok. Maaf aku tidak bisa berlama-lama lagi karena aku masih banyak urusan. Kalian jangan khawatir. Setelah urusanku selesai, aku pasti akan mentraktir kalian. Ucap Kuni dan membuat ketiganya langsung mengerti. Mereka tahu kalau Kuni bukan lagi rakyat jelata seperti mereka. Sehingga saat Kuni mengatakannya, mereka langsung memahaminya. Kalau begitu, kami pergi dulu bos Kun. Ucap Sugeng yang membuat Gempi langsung mendorongnya. Jangan dengerin belalang cungkring ini Kun. Biasa, si muka dua suka gitu. Sindir Gempi pada Sugeng. Sementara Fajar lagi-lagi hanya tersenyum dan pada akhirnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing, sesudah pesta tentunya. Setelah keluar dari perusahaan Kinan Group, trio Koplak lebih memilih untuk makan bersama sambil menceritakan apa yang mereka lihat dan pembahasan yang sering mereka ceritakan adalah tentang Kuni. Sedangkan Kuni, setelah teman-temannya pergi, dia lalu membuka pintu teleportasinya dan dengan sekejap tiba di ruangan Eva. Kuun, ucap Eva sedikit menahan kesalnya karena Kuni secara tiba-tiba memutus panggilannya. Suruh Jasnan masuk. Ucap Kuni singkat sambil dia menuju ke ruang tamunya diikuti oleh Eva. Apa kamu yakin Kun? Aku masih belum mengetahui maksud dari kedatangan Jasnan. Mungkin saja dia akan mengancam kita atau membuat pergerakan kita dibatasi olehnya. Ucap Eva mengutarakan pendapatnya. Eva, aku hanya menyuruhmu untuk membuatnya masuk. Untuk masalah kedepannya, biar aku yang hadapi. Ucap Kuni datar karena dia masih memikirkan langkah selanjutnya. Bab 200, syarat dari Jasnan. Sudah ada banyak masalah yang sedang dipikirkan oleh Kuni. Dari masalah Jasnan, keluarga Brian, negara tirai bambu yang sudah diceritakan oleh Eva. Tapi bukan itu saja yang saat ini sedang ada di pikiran Kuni. Janjinya dengan Sfern dan masalah yang dialami oleh kerajaan Zauda, Kuni ingin menyelesaikan semua masalah itu dengan sekali tindakan. Tapi jika dia langsung membunuh semua presiden tirai bambu dan Hell County, Kuni takut akan semakin menambah masalah karena itu tidak diharapkan. Jadi, saat berdiam diri seperti ini pun, otak Kuni terus bekerja untuk mencari solusi terbaiknya di mana dia ingin masalah selesai dengan damai. Tuan Kun, sapa Patimon yang membuat Kuni sedikit terkejut. Kuni lalu mendongak dan bisa melihat Jasnan yang sedang berdiri di belakang Patimon. Silahkan duduk, Mr. Presiden. Ucap Kuni dari nada bicaranya sopan sekali, tapi dari segi sikapnya yang cuek karena dia seperti tidak menghormati Jasnan. Tuan Mirza, kedatanganku ke sini ingin menanyakan pada Anda mengenai tujuan Anda ingin menguasai negara ini. Ucap Jasnan yang langsung ke intinya. Lalu Sing kembali sehari sebelumnya di mana Jasnan menemui ibu mertuanya Joanna dan juga ayah mertuanya Felix. Di sana, Jasnan meminta saran lagi karena dia masih ragu apakah harus mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkannya pada keluarga Mirza atau dia harus berdampingan dengan keluarga Mirza dan menjalin kerjasama dengannya. Bagaimana ibu? Apa yang harus saya lakukan? Ucap Jasnan. Jasnan anakku, bukankah sudah ibu bilang bahwa kamu harus berada di pihak malaikat? Hanya itu satu-satunya harapanmu dan juga harapan negara ini. Terang Joanna. Tapi bu, siapa yang ibu sebut sebagai malaikat di sini? Apakah ada ciri-ciri dan gambarannya? Ucap Jasnan mencoba mendapat jawaban yang pasti. Jasnan, aku ragu kamu mengetahui situasinya atau tidak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau negara ini diselamatkan oleh siapa? Lalu untuk apa kamu menanyakan tentang siapa malaikat yang aku maksud? Jika kamu memahami situasimu, aku yakin kamu pasti akan menyadarinya dan mengetahuinya kalau malaikat yang aku maksud adalah kepala keluarga Mirza. Ucap Joanna yang menggetarkan telinga Jasnan. Mendengar ucapan Joanna, Jasnan ingin sekali tak percaya. Tapi saat memikirkannya lagi, memang keluarga Mirza yang menyelamatkan negara ini melalui Letjen Patimon. Tapi saat Jasnan mengingat ramalannya lagi, tidak ada mayat bergelimpangan di kubunya dan itu membuatnya sedikit meragukan Joanna. Apalagi saat terjadi perang di kota Sun. Tidak ada korban jiwa dan Jasnan mengira jika itu sama saja dengan latihan militer yang memakai peluru karet. Ibu, apa ibu ingat dengan ramalan tempo hari yang ibu katakan padaku? Bukankah itu tidak mencerminkan kalau kepala keluarga Mirza sebagai malaikat di sini karena hampir tidak terjadi korban jiwa di peperangan yang terjadi di kota Sun? Ucap Jasnan. Haha sih, apa kamu sudah mendengar kalau di kota ini juga ada pembantaian? Ucap Joanna. Pembantaian? Sepertinya tidak ibu. Ucap Jasnan berterus terang pada Joanna. Itu berarti kamu memang tidak mengetahui situasi di negaramu ini Jasnan. Bebarengan dengan peperangan yang terjadi di kota Sun.
Keluarga Mirza diserang oleh 1.000 orang dan semuanya mati secara mengenaskan. Tidak ada yang hidup selain orang-orang keluarga Mirza dan berita besar seperti ini saja kamu tidak mengetahuinya. Keluh Joanna pada Jasnan. Bukankah itu bukan peperangan ibu? Kalau penyerangan itu aku mendengarnya. Tapi di ramalan ibu, bukankah ibu menyebut sebuah peperangan? Jadi fokusku berada di kata peperangan itu ibu. Ucap Jasnan karena dia memang mendengar keluarga Mirza diserang tapi diacuhkan karena bertepatan dengan penyerangan di kota Sun. Mungkin aku berkata peperangan, tapi aku juga ingat kalau akan ada pembantaian meskipun singkat. Dan itu sudah terjadi dan membuat aku semakin yakin kalau malaikat yang aku maksud pasti kepala keluarga Mirza. Apa kamu melupakan perkataan terakhirku padamu? Ucap Joanna mencoba mengingatkan Jasnan. Sementara Jasnan berpikir sambil mengingat semuanya. Dia lalu teringat dengan pesan terakhir dari Joanna, bab 62, dan membuat Jasnan sedikit malu karena mungkin saja dia tidak fokus. Setelah itu, Jasnan memutuskan untuk menginap sehari demi mendinginkan pikirannya dan Sin kembali ke masa kini di mana Jasnan langsung bertanya to the point ke Kuni mengenai maksud dan tujuannya ingin menguasai negara Java. Itu pertanyaan yang sangat umum Mr. Presiden. Sekarang katakan padaku, apa syaratmu untuk melepas jabatanmu saat ini juga? Aku berani berkata seperti ini karena aku tidak ada niatan untuk menghancurkan negara ini. Justru aku akan membuat negara Java disegani oleh semua negara. Terutama negara Borneo yang pernah menjadi bagian dari negara kita. Ucap Kuni yang membuat Jasna memahami kalau Kuni tidak punya niatan buruk. Aku ingin anakku selamat. Ucap Jasnan tanpa bertele-tele. Hahaha, apa kamu mendengarnya Patimon? Mr. Presiden memberi syarat yang mudah untuk kita. Persiapkanlah penobatanmu Patimon. Ucap Kuni lalu dia membuka pintu teleportasinya dan membuat Jasnan terkejut. Masuklah. Aku tahu putri Anda Rosella Bramantio ada di kerajaan Oceani. Bukankah Anda tahu kalau saat ini salah satu bidadariku adalah penguasa kerajaan Oceani? Ucap Kuni santai dan itu mampu membuat Jasnan lebih terkejut lagi. Ini tidak mungkin ucap Jasnan lirih dan itu didengar oleh Kuni. Lebih baik kita masuk dan Anda akan mengetahuinya. Ucap Kuni yang secara tiba-tiba memasuki portal teleportasinya. Sementara Jasnan masih berdiam diri karena dia tak yakin kemana Kuni akan membawanya. Masuklah Mr. Presiden. Tuan Kun tidak sejahat yang Anda pikirkan. Ucap Patimon mencoba memperingati Jasnan. Sebenarnya Patimon ingin sekali masuk karena dia juga penasaran dengan sahabatnya, Golfinder. Tapi karena Kuni tidak mengajaknya dan dia juga sudah mendengar dari Kuni kalau Golfinder baik-baik saja membuat Patimon mengurungkan niatnya. Dengan sedikit gugup, Jasnan lalu melangkah dan terkejut setelah keluar mendapati Kuni sedang dipeluk oleh seorang gadis cantik yang berpakaian serba mewah. Bahkan dia mengenal wajah wanita tersebut sebagai putri penguasa kerajaan Oceani yang baru, Ratu Zauda Reinhardt. Apakah aku berhalusinasi? Gumam Jasnan lagi karena dia tak bisa mempercayainya kalah dia bisa pindah tempat dengan sangat cepat. Tidak Mr. Presiden. Kita memang berada di kerajaan Oceani saat ini dan ini adalah kenyataannya. Bukankah Anda tahu kalau dia adalah Zelda Reinhardt, sekaligus calon Nyonya Mirza? Ucap Kuni sambil memperkenalkan Zelda sebagai salah satu istrinya.